saat ini kita dihadapkan dengan masalah COVID dan kita tahu juga bahwa di rumah sakit itu dilengkapi dengan insenerator. Insenerator itu untuk apa? Membakar Untuk membakar, Bu. Untuk bakar. Bakar semua, hampir semua limbah, ya, kecuali limbah infeksius dan limbah B3 yang tidak dibakar. Sebetulnya yang namanya AMSAT itu juga infeksius gitu. Harusnya dibuang di tempat tertentu, kemudian dibawa, kemudian dibakar di tempat tertentu. Jadi dikelola sendiri, tidak di rumah sakit itu sendiri. Karena kita khawatir bisa menimbulkan dampak. Oke. Jadi kalau kita bicara mengenai sumber banyak sekali. Ya. Dan sumber itu kalau kita bicara mengenai udara atau kita bicara atmosfer, itu parameter-parameternya, nanti kita akan bicara parameternya, bisa macam-macam, termasuk bau. Kebauan itu masih belum ada standarnya sampai sekarang. Padahal kebauan ini penting. Karena kebauan ini juga bisa menjadi indikator. Ya. Jadi, ini mungkin loncat dulu ya. Kita loncat dulu. Kalau kita lihat di sini, ada kendaraan bermotor. Ya, lihat di gambarnya. Kemudian Anda lihat bahwa kendaraan bermotor ini menghasilkan gas buang dan dia mengandung NO atau nitrogen oksida atau NOx, kita selalu bilangnya NOx. Kemudian ada sumber titik, sumber bergerak, sumber titik, sumber ya. Ini juga menghasilkan parameternya SO2, maka SO2 dan NO atau NOx atau SOx gitu ya, itu dikatakan sebagai parameter primer. Ya. Nanti karena dibuangnya pasti ke udara bebas, maka dia bisa bereaksi dengan H2O. Mengalami transformasi di dalam udara. Masih ingat? Masih, Bu. Ya. Mengalami transformasi dari NO2 atau NOx atau SOx menjadi H2SO4 atau HNO3. Ya. Jadi kalau dia bereaksi bisa mengalami transformasi gitu. Kan kita tahu ya, bisa ada oksidasi, bisa mengalami hidrolisis, bisa macam-macam kan? Nah, sekarang kita lihat mengalami transformasi dan ini bisa saja terbawa angin. Terbawa angin atau barangkali akan bersama dengan uap-uap air, maka ada saatnya di mana dia akan jatuh lagi ke permukaan bumi dalam bentuk air hujan. Hujannya bagaimana kalau dia mengandung H2SO4 dan HNO3? Hujan asam. Sifatnya asam. Jadi ini yang dikatakan dengan hujan asam. Ya. Kalau sedikit, HNO3-nya sedikit, H2SO4-nya sedikit, konsentrasinya kecil, mungkin tidak berasa. Tetapi kalau sudah banyak sumbernya berakumulasi di udara dan mengalami transformasi, kemudian nanti dia berubah bersama dengan titik-titik air dan menimbulkan hujan asam, ya ini akan berdampak. Dampaknya tidak hanya untuk untuk tanah, dampaknya juga untuk
pertanian, dampaknya juga untuk manusia. Siapa yang mau berada di belakang bis dengan kondisi knalpotnya seperti itu? Tidak ada, Bu. Mau, Bu. Mau? Ciko mau? Nggak mau, Bu. Oh, saya pikir Ciko mau. Apa yang Anda lakukan kalau terjadi seperti itu? Apa yang terjadi? Respon apa yang akan Anda lakukan? Menyalip, Bu. Tutup hidung, Biasa Bu. sih nahan napas, Bu, sampai kita ngelaluin itu. Kalau nggak kita ngeduluin. Oke. Jadi ada stimuli, ada respon. Masih ingat? Ada yang refleks, ada yang sadar, ada gabungan keduanya. Masih ingat? Masih. Jadi kalian nggak boleh lupakan itu kuliah kedua kita. Ya, kita udah kuliah keberapa ini? Kuliah keberapa kita ini sekarang? 5, Bu. Kelima. Nggak kerasa ya? Sebentar lagi udah ujian tengah semester. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa ini nggak enak gitu, pasti kita akan respon, kita nyalip atau kita tutup hidung, kita narik napas, tahan napas gitu ya. Nggak enak sekali di belakang kendaraan seperti ini. Jadi berarti kendaraan bermotor itu juga akan menjadi sumber. Ingat ya, kita membahas mengenai mengenai atmosfer ini sebetulnya tidak hanya parameternya tidak hanya gas, tetapi juga bau. Ya. Dan kita tahu bahwa kalau udah hitam gitu pasti akan mengandung PAH. PAH? Polycyclic aromatic hydrocarbon. Ya. Dan dia berbahaya, dia carcinogenic agent. Jadi dia berarti dapat menimbulkan kanker. Yang nggak bolak-balik jawab sama Apis aja, berarti Apis aja yang mendengarkan nih. Halo, semua harus jawab ya, harus cepat. Oke ya, jadi kita lihat sumbernya bisa macam-macam. Ya, dan kita lihat juga gunung api juga bisa menghasilkan zat toksik. Atau gunung api juga bisa menghasilkan parameter-parameter yang dibuang ke udara. Kenapa saya bicara ini dulu, bicara sumber dulu gitu ya, supaya kalian itu tahu kita harus sistematis gitu. Kalau kita bicara mengenai sumber, itu ada sumber alami, ada sumber buatan. Ya, gunung api itu alami gitu. Tapi kalau udah industri, udah kendaraan bermotor pasti buatan. Pembakarannya tidak sempurna maka menghasilkan CO gitu. Dan lain-lain ya. Jadi di sini ini baru kimia ya. Kita lihat di sini adalah bahan-bahan limbah-limbah udara yang dibuang dari semua aktivitas ini dan ini adalah kimia. Most hydrocarbons. Jadi banyak sekali hidrokarbon. Salah satunya adalah PAH tadi. Ya. Kalau kita bicara mengenai pesticide, kita bicara mengenai pertanian, ya. Itu pasti orang karena pertanian organik di kita ini masih sedikit. Ya. Jadi orang masih menggunakan pestisida. Oke? Saya itu berpikir gitu ya, apakah betul pestisida ini ada di udara? Penasaran kalau buat saya.
Jadi saya lakukan penelitian apa yang terjadi betul ada di udara. Apalagi saya ceritakan pada saat kita membahas mengenai toksikologi, ya. Jadi orang petani itu sekarang bukan lagi ditabur pestisidanya, bukan lagi pakai hand sprayer gitu ya, gecek pakai hand sprayer, ya. Masih ada yang pakai hand sprayer, Bu, masih ada yang pakai, iya. Tapi sekarang udah pakai blower, sudah pakai motor, udah pakai pesawat. Gitu. Ya, coba kamu cari buku Silent Spring. Cerita itu, buku cerita itu. Menarik. Silent Spring, judulnya aja Silent Spring. Ya. Kalau tadi pagi saya begitu azan subuh saya mendengarkan burung gitu ya, burung bekicau. Aduh, senang sekali, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Ya. Kita harus syukuri, betul-betul harus syukuri. Kenapa? Kalau mereka udah pergi, nggak tahulah kita. Itu kan buat kita, buat manusia. Kalau udah sepi gitu, apa yang mau dimakan sama manusia? Apa yang mau bukan berarti kita makan burung dan lain-lain, enggak. Tapi burung punya tugas banyak juga. Oke? Jadi reaksinya bisa macam-macam ya. Dari zat-zat yang dikeluarkan oleh kegiatan itu bisa macam-macam. Reaksinya bisa macam-macam. Transformasinya bisa macam. Dan transportnya bisa kemana-mana. Kenapa saya penasaran dengan pestisida organoklorin waktu itu? Karena saya menemukan di mata air Citarum, di Danau Cisanti, di mata air Citarum itu mengandung pestisida organoklorin. Dari mana? Kan nggak ada pertanian. Jadi saya berpikir mungkin nggak ya si isunya ada di udara, pestisidanya ada di udara, kemudian terbawa angin gunung, angin lembah, karena itu di gunung gitu ya, angin lembah, kemudian dia jatuh di atas waduk atau jatuh di atas mata air. Sudah terjawab. Ya. Jadi pertanian bisa menjadi sumber karena dia bisa mengeluarkan gas, tidak hanya CO2 hasil pembakaran atau hasil fotosintesa gitu ya, tetapi juga kegiatan untuk menanggulangi hama itu juga bisa menimbulkan pencemaran pestisida di udara. Coba lihat. Seperti ini kan banyak sekali. Tidak hanya di industri, tapi juga di pelabuhan. Dan tadi Apis bilang katanya ada kebakaran hutan. Iya, betul, bagus. Karena tiap tahun kita akan terkena atau kita seringkali terjadi kebakaran hutan. Sekarang tidak hanya di Indonesia ya. Di Australia kemarin, saat musim kemarau kemarin. Kemudian baru-baru ini juga di Amerika, di California, itu juga kebakaran hutan. Ya.
kita nggak tahu kenapa bisa terjadi kebakaran hutan, tetapi salah satunya kalau di Kalimantan itu karena di bawahnya itu mengandung batu bara dan ini panas, batu bara kan bisa terbakar. Nah, itu bisa menimbulkan kebakaran. Tapi ada juga ulah manusia ya, sengaja dibakar gitu. Kita nggak usah sudon ya, tetapi kalau menurut saya ini harus dijaga gitu. Kalau udah masuk musim kemarau harusnya dijaga. Gimana caranya supaya jangan sampai terbakar. Nih, kalau Anda lihat ini ada TPA Lewi Gajah. Ini sumber area atau sumber titik? Area, Bu. Area, Bu. Area. Ya, dia bisa menghasilkan asap. Asapnya asap pembakaran. Bu, nggak dibakar kok bisa terbakar? Bisa. Karena panas. Kalau udah panas ada gas, itu bisa terbakar. Oke? Tapi dia juga bisa menghasilkan bau. Baunya bau pasti bau tidak sedap. Ya? Kalau di sini hanya dikatakan CO2, CH4, banyak lagi, bukan hanya itu. Oke? Industri kecil, industri menengah, industri besar, itu juga bisa menjadi sumber. Dan sumbernya bervariasi. Fauzan? Ya, Bu. Menurut Fauzan, kalau industri pengelasan itu menghasilkan apa? Menghasilkan pencemaran udara, Bu. Gimana sih? Kalau ditanya menghasilkan apa, harusnya kan kamu bisa menjawab penghasilnya apa. CO, Bu, ataupun CO2. Kalau pengelasan hasilnya itu adalah menyambung dua pipa atau dua logam yang dilas, disambung, gitu kan? Ya. Ya, itu adalah hasilnya. Oh, ya. Maaf, Bu. Ya, jadi kalian harus hati-hati di dalam menjawab. Tapi selain hasil itu logam yang disambung-sambung itu, dilas kan disambung ya. Dia juga akan menghasilkan limbah. Limbahnya tidak hanya limbah padat, besi, dan lain-lain ya. Tapi juga limbah yang larinya ke udara. Kira-kira apa ya? CO ya, karena dia ngelas ada pembakaran di situ. Oke, CO. CO2 mungkin. Apakah hanya dua itu? Sama Florida, Bu, ada. Debu asap plastik. Dari mana debu asap plastik? Kai. Kai ya? Hmm. 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 Terus apa lagi? Cuman itu. Raisa bisa dapat nggak yang lain? Ada silikat juga, Bu. Silikat sama Silika. Oke, karena di dalam besi-besi itu mengandung silika. Hei, Raisa, Saya nemu ini, Bu, di ada asap aluminium. hanya aluminium aja.
Terus ada asap timah juga. Asap mangan. Timah, aluminium. Timah itu apa? Mangan. Timah putih apa timah hitam? Timah di sini kuningan dan bronze alloy, lapisan buat baja. Lapisan pada baja. Bisa bikin efek kronis pada sistem saraf, sistem pencernaan. Iya, saya nggak nanya efeknya, kita belum masuk efek nih. Kita baru bicara mengenai parameter. Ada lagi nggak? Timahnya bisa timah putih, bisa timah hitam. Siapa lagi yang bisa jawab? Kalau industri pengelasan itu menghasilkan apa? Lika. Yang lain Bu, yang industri itu menghasilkan asap aluminium, asap timah, sama tadi yang apa namanya Bu, asap debu asap plastik itu Bu. Masih belum menemukan yang baru Bu. Fiona. Ada Fiona? Ada Bu. Hmm. Saya menemukan asap aluminium, asap berilium, asap kadmium oksida, dan sebagainya, dan belum ada lagi. Asap apa? Berilium, Berilium, kadmium oksida, kadmium, kromium, tembaga. kromium. Nah, berarti di situ ada logam. Udah jelas kan? Kalau kita bicara mengenai sambungan logam dengan logam di las, itu pasti akan ada logam yang diinikan. Nikel juga ada. Tembaga juga ada. Kadmium juga ada. Saya sudah membuktikan bahwa benar ada. Ada nggak besi? Ada. Ada nggak Mn? Ada. Ya, jadi berarti parameternya banyak sekali. Bagaimana dengan gunung api? Tadi siapa yang nanya ya? Gunung api, gunung itu, aktivitas gunung itu bisa nggak jadikan sumber? Iya, bisa. Nah, ini lebih kompleks lagi, lebih banyak lagi. Ya, karena gas, selain gas juga ada logam. Oke. Jadi saya mau cerita sedikit. Lagi-lagi saya selalu mengatakan saya punya pengalaman buruk. Saya jalan-jalan ke Kawah Putih. Siapa yang tahu Kawah Putih? Saya tahu. Oh, dia tahu nggak? Nggak tahu Bu Kak. Oh, dia orang mana ya? Ini Bu orang Palembang, Sumsel. Raisa tahu nggak Kawah Putih? Tahu Bu? Tahu nggak Kawah Putih? Iya tahu Bu. Di mana Kawah Putih itu? Di Ciwidey. Ciwidey. Kasih tahu nanti Audia kalau ada kesempatan kalian ngumpul ya. Iya Bu. Jadi angkatan 2019 itu harus jalan-jalan. Kemana aja? Mungkin salah satunya ke Kawah Putih. Jangan belajar terus ya. Mudah-mudahan COVID-nya segera berakhir, atau sebelum Anda lulus, kalian berkesempatan untuk bisa jalan-jalan karena COVID sudah berakhir. Ya, kalian harus kompak dan kalian itu refreshing. Harus refreshing, jangan stres. Udah ada COVID aja udah stres, apalagi terus diam di rumah aja gitu kan. Jadi begitu COVID-nya nanti dinyatakan selesai, kalian boleh jalan-jalan ke Kawah Putih. Saya punya pengalaman ke Kawah Putih, di mana saya bersama keluarga waktu itu. Kemudian ada satu di Kawah Putih itu ada gua. Ya, ada gua yang nggak ada tanda apa-apa.
Mula-mula kita ke kawah gitu ya. Di kawah itu kan pH-nya asam ya, sangat asam. Bisa hanya 1 atau 2 gitu. Ya. Nah, kemudian kita jalan, kita lihat ya, jalan, kemudian ada gua. Saya yang paling depan waktu itu. Ya. Ayo masuk ke gua ini, kita lihat ke gua. Jadi berbarengan dengan anak saya, pinggir ada anak saya, kemudian di belakang suami saya. Gitu. Apa yang terjadi tiba-tiba saya itu pedih mata sampai pedih hidung dan pedih semua. Jadi saya lari, anak-anak saya tarik semua gitu ya. Kita batuk-batuk karena kita merasakan perih. Nggak ada tanda apa-apa di gua itu, nggak ada tanda-tanda apa-apa. Nggak ada tanda ada bahaya, ada gas berbahaya, nggak ada. Gitu. Jadi mungkin setelah saya juga ada yang masuk ke sana juga gitu. Kalau saya maksain atau nggak terasa, kan mungkin konsentrasinya ke situ dan saya masuk ke situ, bisa jadi saya teriritasi, saluran pernafasan saya teriritasi. Nggak ada bau, jadi berarti bukan H2S. Kalau H2S baunya kayak apa? Bau kentut. Belerang, Bu, belerang. Bau kentut. Ya. Tapi kenapa saya bisa kena itu, bisa terpapar itu, X itu? Apa itu X-nya? Karbon Kira-kira monoksida apa? bukan, Bu? Hah? Karbon monoksida bukan, Bu? Bukan. Kira-kira? SO2. SOX, SO2 atau SOX. Karena dia iritasi, kalau CO itu tidak iritasi, tapi nanti asfiksia efeknya. Jadi tercekik, kekurangan O2. Tapi kalau SOX itu perih. Saya kan udah bilang, oh mungkin di kelas yang lainnya, di kelas keselingkar. Ya, jadi kalau umpamanya ada SOX tidak berbau, tapi nanti langsung perih, mata perih, para saluran pernafasan perih, ini juga apa namanya tenggorokan juga perih. Gitu. Ya karena sifat dari SOX, SO2 itu iritan, dia bisa menimbulkan iritasi. Sampai sini ada pertanyaan? Bu, saya mau nanya. Yang gas-gas pencemar ini biasanya terkonsentrasinya di lapisan yang mana ya, Bu? Di troposfer kah atau stratosfer kah? Banyaknya gitu, Bu. Apa menyebar rata gitu? Gini, secara logika bisa nggak mencapai lebih dari berapa kilometer tadi tingginya troposfer? 50 kalau nggak berapa ya? Bisa nggak dia mencapai lebih dari 50? Kayaknya enggak deh. Ya. Tapi gitu ya. Tapi bisa saja karena dia apa namanya kan mungkin partikelnya itu ringan sehingga dia bisa terbawa ke atas gitu ya. Ya, tapi yang masuk ke sana barangkali nggak terlalu banyak. Jadi kalau sudah ada di permukaan bumi, berarti banyaknya itu di permukaan bumi, berarti di troposfer. Jadi kalau sekarang kita lihat, coba Anda cari ya, di sini tuh nggak ada baku mutu udara di sini. Di buku ini nggak ada baku mutu udara. Coba Anda cari baku mutu udara. Baku mutu udara. Saya pernah dengar deh, Bu. Iya. Kalau di Indonesia itu kalau nggak salah ya, Bu, baku mutu udaranya itu masih pakai yang aturan lama apa. Jadi kalau sekarang kan negara-negara di dunia makanya yang baru, yang buatan USAQI. Apa USAQI? Itu yang indeksnya kayak 0 sampai 50, 50, 100 gitu. Kalau di Indonesia, kalau berdasarkan indeks AQI, kualitas sedang di Indonesia itu udah berbahaya kalau pakai US AQI gitu, Bu. Oke. Kita belum sampai ke situ, belum sampai indeks, kita baru sampai baku mutu. Beda indeks dengan baku mutu. Oh, beda, Bu. Baku mutu itu standar yang boleh diizinkan di udara.
Coba Anda cari. Udah ketemu belum? Bu, di bukunya ada, Bu. Baku Ada? mutu kualitas udara, tapi kata bukunya diatur UU nomor 23 tahun 1997. Di halaman Bukan 89. undang-undang, itu undang-undang. Iya, Nah, tapi itu maksudnya bukan diatur sama undang-undang. itu 97 itu undang-undang, harusnya diturunkan lagi menjadi PP atau diturunkan lagi menjadi peraturan menteri. Oh, ini Bu saya nemu. Ya Bu, ada Bu di buku. Ada Bu yang Halaman PP. 90. Halaman 90. Oke. Berarti itu PP ya PP kan? PP 41 tahun 99. Ada parameter ini enggak? Kadmium. Nggak ada, Bu. Enggak ada. Ada, Bu. Ada parameter PB enggak? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Iya, Kalau ada, Bu. PB ada. Kadmium enggak ada. Kromium enggak ada. Tembaga enggak ada. Karena kita masih berpikiran bahwa di udara itu enggak ada. Enggak ada logam-logam yang berterbangan, itu enggak ada. Ya. Padahal, waduh, sekarang luar biasa. Jadi kalian harus tahu gitu ya, bahwa di lingkungan ini, lingkungan kita ini, itu udah bermacam-macam, tidak hanya CO, CO2, SO2, itu aja gitu. Kalau kita tadi bilang, gunung api gitu kan, hanya H2S, SOX gitu kan. Tapi kita lihat, ada logam beratnya. Ya. Kemudian, tadi kan saya bilang, di industri pengelasan, apa hasilnya? Las, hasil pengelasan, sambungan pipa atau sambungan logam dengan logam lain. Tapi apakah ada hasil yang lain, limbahnya, yang berupa limbah ke udara? Ada, banyak banget. Ya, jadi itu yang harus kita ketahui. Sekarang ada industri pengecatan mobil. Kira-kira menurut Anda, ya kalau mobil tabrakan atau mobil penyok atau mobil kegores gitu. Kalau orang yang api kan cepet-cepet di-cat. Ya, sekarang kalau orang yang kaya sih maksudnya ke oven itu ya. Cat oven. Ya kan? Tapi kalau yang itu udah aja diketok di pinggir jalan tuh ada banyak, di jalan sepanjang jalan Karasak Bandung itu banyak sekali industri pengecatan mobil. Ya, kira-kira limbah yang ada ke udara itu apa? Timbal, Bu. Timbal. Hanya timbal aja? Silikon, Bu. Apa? Silikon dioksida. Silika dioksida, SiO2. Iya. Enggak ya, Bu? Bukan silikon, itu namanya silika. Salah baca, Bu. Ya. Iya. SiO2. Iya. Terus apa lagi? Lagi ya. Cari dong, cari di jurnal. Izin menjawab, Bu. Diisosianat. Diisosianat. Itu apa berarti? Bentuknya apa?
yang saya temuin sih polutan udara yang toksik dari cat mobil itu, dari yang dikeluarkan ketika mengecat mobil itu. Berarti di situ digunakan pelarut. Ya, itu kan pelarut. Isosianat itu pelarut. Organik, pelarut organik. Ada toluen nggak? Ada toluen nggak? Halo. Belum nemu sih, Bu. Ada toluen nggak ya? Belum nemu yang ada toluennya. Ntar Bu lagi dicari. Cari limbah industri pengecatan mobil gitu. Ada Bu, toluen itu salah satu pelarut yang pelarut yang dipakai dalam paint. Terus sama apa lagi? Pelarutnya Bu, pelarut cat. Sebentar Bu, dicari dulu. Logamnya cuma PB aja? Saya ketemu Bu untuk pelarutnya. Di sini ada hidrokarbon, keton, alkohol, ether. Itu sih Bu. Sama ada buat powder. Sama ada aseton juga Bu. Oke. Terus logamnya hanya ada PB aja? Merkuri juga ada ternyata, Bu. Terus? Juga ada. Ternyata. Merkuri juga ternyata ada. Ada. Cuma satu hanya merkuri aja. 2 sama PB. Ada kromium, Bu. Berapa lagi? Ada aluminium, besi, sama krom. Jadi kalian itu harus tahu bahwa kalau ada zat warna pasti ada logam. Kalau dia cat itu kental, pasti harus diincerkan, harus dilarutkan. Pelarutnya adalah organik. Ya, diingat-ingat ya. Jadi saya tuh ingin kalian itu tidak hanya mempelajari ini. Lihat ya, di layar ini di layar saya nih ada di video saya ada di buku ini ya. Jangan hanya kalian itu belajar dari buku ini. Bukan nggak boleh, ini ada pegangan, betul. Tetapi kita harus update. Jadi kalau Anda itu saya tanya, cari pakai googling, pakai jurnal aja. Harusnya ada jurnal saya, jurnal yang menghasilkan, yang menunjukkan bahwa di di cat itu menghasilkan toluen, gas toluen gitu ya. Jadi dia mengandung gas toluen, mengandung juga PB, mengandung kadmium, banyak banget, kromium juga. Saya udah buktikan itu. Bu, kecil Bu ininya, logamnya kecil katanya gitu. Terus sebagai orang TL diam aja, kecil. Via sebagai orang TL diam aja. Putri sebagai orang TL diam aja. Kalau logamnya kecil gitu, udahlah nggak apa-apa, kecil kok gitu. Kalau Apis kan orang geologi. Ya Apis? Bukan Bu, saya anak TL.
OTL, Apri. Bu. Siapa orang geologi siapa ya? Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa? Aduh. Kamu siapa Bu. sih? Saya nggak bisa lihat. Iya, Mbak. Billy. Enggal, Bu. Enggal. Oh iya, lupa saya Enggal. Enggal orang geologi, diam-diam aja. Tidak, Bu. Terus? Kenapa kamu peduli? Kenapa orang geologi peduli melihat orang ngecat terus menghasilkan logam berterbangan? Gitu? Karena si logamnya itu kan juga berasal dari aktivitas pertambangan juga kan ya, Bu. Dan apa ya? Kita lagi bicara industri cat mobil. Iya, Bu, tapi si hasil pertambangan yang dari unsur-unsur si logam tersebut itu bakal mencemari si air tanah terutama bisa juga, Bu. Atau enggak ya lingkungan sekitar. Iya, bisa. Tetapi sekarang ini kalau kita bicara mengenai industri mobil, pengecatan mobil gitu ya, yang paling dekat terpapar itu siapa? Afifah. Pekerjaannya, Bu. Hah? Pekerjaannya. Iya, terus kan Afifah sekarang tahu kecil, konsentrasinya kecil gitu ya. Menurut Afifah gimana? Harus diapakan? Siti Salma. Iya, Bu. Kalau kita udah tahu bahwa di udara itu banyak logam berterbangan di udara gitu ya. Terus kita diam aja gitu sebagai orang TL. Enggak, Bu. Jadi harus gimana? Kenapa harus? Cari solusinya dan coba disosialisasikan, Bu, ke para pekerja. Kenapa? Walaupun konsentrasinya kecil, itu juga akan terakumulasi di dalam tubuh pekerja itu. Jadi, gitu dong. Kalian udah belajar toksikologi, gimana? Terus lupa aja. Ya, apa sih hubungannya gitu? Satu bab dengan bab lain tuh pasti ada hubungannya. Ya, jadi Nyimas harus bisa jawab kalau saya tanya. Iya kecil, Bu, tapi kalau kecil itu dia bisa terakumulasi di dalam tubuh, gitu kan? Atau kalau di dalam manusia itu biomagnifikasi gitu, ya. Sehingga kita harus mengelola supaya orang itu tidak terpapar. Oke. Di Cilegon ada pabrik apa sih? Ibu. Besi. Krakatau Steel, Bu. Krakatau Steel. Nah, namanya aja Krakatau Steel. Kira-kira polusi yang akan dihasilkan dari Krakatau Steel itu apa? Logam-logam berat biasanya, Bu. Logam-logam berat. Ya. Dan itu bisa berterbangan kemana-mana. Dan sudah dibuktikan oleh mantan mahasiswa saya bahwa betul banyak logam-logam di sana. Nanti kita belum bicara efek ya. Kita baru bicara sumber ekokinetika. Betul? Iya. Iya, Bu. Oke. Kemudian nih kita sudah mulai nih barusan. Farmakokinetika atau bagaimana emisinya. Tolong ya. Kalian sekarang sudah punya bekal. Kemarin itu mulai dari kuliah pertama pendahuluan, kemudian yang kedua lingkungan dan manusia, yang ketiga toksikologi, yang sekarang atmosfer. Jadi itu pasti ada hubungannya. Jadi saya ingin kalian kalau menjawab itu lengkap.
Nggak ada asal-asalan ngomong aja ke sono, ke sini, ke sana, ke sini, ke sini, yang akhirnya jadi nggak tercapai gitu ya. Ya, jadi kalian bisa menghubungkan dengan kuliah-kuliah yang kemarin itu. Bagaimana dia ada di dalam lingkungan, bagaimana dia menimbulkan paparan, bagaimana dia portal of entry-nya gitu kan. Kemudian nanti bagaimana dia efeknya. Logam tidak menimbulkan efek akut. Karena apa? Karena dia kan kecil, mula-mula mungkin yang terhirup kecil. Tapi barangkali dia akan menimbulkan efek kronis. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai efek kronis gitu ya, efek kronis berarti bisa macam-macam. Salah satunya kanker, salah satunya lagi cacat. Jadi, balik lagi ya. Saya kerjasama dengan Yayasan Bibir Sumbing dan Langit-Langit. Oke. Kemudian saya penasaran, makin lama makin banyak orang yang bibir sumbing, anak cacat bibir sumbing itu makin banyak. Jadi saya bilang, ayo kita lakukan penelitian. Belum selesai nih penelitian S2-nya, tapi sudah ditunjukkan bahwa di dalam darah dari si bayi itu mengandung logam berat. Walaupun masih sedikit ya, maksudnya masih belum melebihi tanda, tapi sudah ada terdeteksi bahwa di dalam darah si bayi itu mengandung logam berat. Yang cacat bibir sumbing. Ya. Nah, kemudian kami Lab Higiene Industri juga kerjasama dengan Yayasan Surya Kanti. Di mana Yayasan Surya Kanti itu salah satunya membahas mengenai autis. Ya, sampai ada satu pasien yang lari ke TL, bicara dengan Ibu Juli Sumirat Slamet, ketemu, dan dia menanyakan, apakah mungkin lingkungan akan berpengaruh dengan kejadian autis pada anaknya. Karena dia menemukan di dalam darahnya, di dalam rambutnya, di dalam kukunya itu mengandung logam berat. Ya, dia tinggalnya di Bandung Selatan. Saya lupa lagi ya berapa konsentrasinya, tetapi ada 7 jenis logam, selenium, kadmium, kromium, Fe, apalagi pokoknya ada 7 jenis. Oke. Kemudian karena dia orang kaya gitu ya, kemudian dia periksanya juga nggak di Indonesia karena zaman itu waktu itu belum ada pemeriksaan PUSA ya, pemeriksaan darah dan lain-lain. Jadi meriksanya di Amerika. Dan kemudian dia berkonsultasi dengan kami di Lab HI itu. Kemudian iya Pak, kemungkinan besar ada pengaruh lingkungan. Akhirnya dia pindah ke Bandung Utara. Apa yang terjadi? Terjadi penurunan logam berat di dalam spesimen-spesimen tadi. Ya, jadi kalian harus tahu bahwa sekarang ini kalau kita lihat dari standar yang ada di buku ini ya, di halaman Bapak tadi 90, itu kurang. Karena apa? Karena nggak ada logam itu baru PB aja. Dan PB-nya masih diperkirakan dari sumbernya adalah dari kendaraan bermotor. Karena waktu itu kita masih menggunakan untuk meningkatkan nilai oktannya itu, jadi harus pakai PB. Dan PB-nya lepas ke udara. Sekarang udah nggak pakai lagi gitu ya. Jadi kita udah nggak ada PB lagi harusnya. Betul enggak? Oke. Jadi kita sekarang ini
Ini baru kita bicara mengenai parameter ya. Mohon Anda perhatikan dan Anda pahami. Ibu mau nanya. Ya. Yostansa. Ibu mau nanya apa bedanya batas ambang sama baku mutu? Sama. 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 Baku mutu itu sama dengan standar, sama dengan nilai ambang batas, sama dengan threshold limit value. Sama. Istilahnya bisa baku mutu, bisa standar. Ya. Nah, ini salah satu gambaran. Ini apa ya? Gambar apa? Kalau dilihat-lihat apa sih gitu. Ini gambar kota. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di New York kayaknya ya. Ini seperti ini. Ini ada lapisan udara dan ini juga sering kita lihat di Jakarta. Kalau Anda perhatikan, pasti Anda dengan COVID kemarin, ini nggak ada. Udaranya cerah, langitnya biru. Karena apa? Sedikit kendaraan bermotor yang keluar. Begitu banyak kendaraan bermotor lagi, ada lagi. Berarti ini lapisan pencemar di udara. Bisa jadi lapisan CO. Makanya tidak heran kalau di Jakarta gitu ya, makin panas, terasa sekali. Bagaimana di Bandung? Waduh, di Bandung itu bahaya banget sebetulnya. Karena Bandung itu kayak mangkok. Ada yang dikatakan dengan cekungan Bandung, ya, kayak mangkok. Yang mangkok yang paling rendah itu adalah di Citarum itu. Ya. Jadi kalau ada pencemar ngumpulin di situ, dia mungkin lepasnya akan sukar. Beda dengan di Jakarta. Nah, kita belum, ini harusnya dilakukan penataan-penataan ini. Ini adalah sumber pencemar di mana penambang emas ini menggunakan Hg atau menggunakan bulion. Hg atau amalgam yang nantinya akan berikatan menjadi bulion dan nanti dibakar. Nah, pada saat pembakaran Hg-nya lepas. Betul nggak anak geologi? Pernah lihat nggak kayak gini? Betul, Bu. Pernah. Di mana lihatnya? Di Bunikasih, Bu. Ada tambang rakyat di sana. Di mana itu Bunikasih itu di mana? Di daerah Margaluyu. Di Bandung atau di mana? Ya, di daerah Bandung. Di mana Margaluyu di mana ya? Di mana ya itu? Bandung bagian selatan gitu, Bu. Coba nanti saya searching. Siap. Jadi ini juga menghasilkan logam Hg udara di udara. Ya. Sehingga banyak sekali yang harus kita pelajari terkait dengan atmosfer ini. Jadi kita harus tahu bahwa tidak hanya logam, tidak hanya gas, tapi juga zat radioaktif. Ya, belum lagi kita juga kenal ada electromagnetic radiation. Jadi berarti sumbernya dari listrik. Ya, jangan dikira laptop kita, HP kita ini tidak menghasilkan radiasi. Makanya kita tuh nggak boleh tidur berbantalkan laptop atau berbantalkan HP karena dia akan menghasilkan radiasi. Kalau saya pakai cincin emas, ya, saya pakai cincin emas atau pakai gelang logam gitu ya, gelang metal gitu. Kalau emas mah nggak terlalu sih, pakai cincin metal. Ini kalau saya nempel sama sama laptop saya, nempel. Jadi berarti kan ada magnetnya. Berarti ada radiasi
elektromagnetik. Ya. Selain itu juga ada senyawa-senyawa radioaktif. Ya. Jadi kita harus tahu bahwa di udara ini bermacam-macam. Di air juga iya, di air juga, di tanah juga sama, di mana-mana di lingkungan kita. Makanya kita itu perlu belajar. Oke? Jadi efeknya terhadap kesehatan itu banyak. Ini baru dilihat dari yang kimia dan fisik ya. Jadi saya stop saya dulu.